Jadi sebagaimana yang mungkin teman-teman sudah ketahui ya, di mana klien kami juga Saudara Dede sudah memberikan secara langsung keterangannya. Jadi memang benar peristiwa yang disampaikan di dalam berita acara itu tidak pernah terjadi. Jadi saat itu Saudara Dede ini dihubungi oleh Saudara AF ya untuk kemudian berangkat ke kantor Polres Cirebon. Saat itu dia tidak mengetahui sebenarnya apa ini tujuan ke sana. Dan ternyata sampai di sana dia bertemu ya pada akhirnya dengan Pak Rudiana, kemudian disampaikanlah agar memberikan keterangan ya sebagai saksi dalam peristiwa meninggalnya anak Pak Rudiana. Nah, Dede ini bingung karena dia tidak tahu apa-apa dalam peristiwa itu, bahkan tidak kenal ya. Nah, tapi kemudian dia harus ya melalui proses BAP tersebut yang sebenarnya peristiwa itu jangankan ya peristiwa, dia tidak tahu nama-nama orangnya, tidak ada yang dia kenal itu semua. Nah, sehingga kemudian dia dari proses yang telah terjadi tersebut BAP itu, dan juga memang kalau kita buka kembali di dalam berkas perkara putusan itu hanya dicopas saja itu ya, dicopas saja keterangan AF kepada keterangan Dede ya dalam berkas yang perkara Eko dengan Rivaldi kalau tidak salah, dan 5 perkara yang terpidana lain. Nah, itu hanya dicopas. Kemudian Dede ini terpanggillah dia karena merasa bersalah, merasa berdosa. Dia bisa sekian tahun berada di luar, menikmati kebebasan, kemerdekaan, bahkan dia bisa berkeluarga, punya anak. Tetapi orang-orang yang terdampak akibat daripada BAP-nya, karena kuncinya di situ. Karena 2 orang inilah yang ditemui oleh Rudiana, yang kemudian menyatakan ada kumpul-kumpul di depan, ya, kemudian dikejar, ya, ada motor melintas dikejar, ada lemparan dan sebagainya. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya. Apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya daripada dia di luar, tetapi dia tahu atas perbuatannya sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh Saudara Dede, tidak ada peristiwa itu. Ya. Atas perintah itu Rudiana itu memberikan apa, Pak? Bukti untuk memperkuat pengakuan itu, karena ini kan ibaratnya ada 2 banding 1, Aib dan Rudiana yang membantah dan ya. hanya Dede yang mengaku keterangan palsu itu. Ya, jadi sebenarnya runtutannya itu ada beberapa peristiwa ya. Jadi dari peristiwa di tanggal 25 ada ya, yang mana sebenarnya di situ si Dede tidak ada ya, terus ada peristiwa yang disampaikan pemukulan ya, karena ada memasuki perempuan lah, kira-kira begitu ya. Nah, terus kemudian ada dipukuli oleh warga di situ, yang kemudian AF ini merasa mungkin apakah balas dendam atau kecewa atas peristiwa itu. Lantas ketika bertemu dengan Rudiana, maka menyampaikan itu orang-orangnya ada yang nongkrong di depan SMP 11. Nah, namun kalau kembali kepada keyakinan itu, tentu ya ini sudah disampaikan sendiri oleh Dede. Ya, dia didampingi oleh mamanya ya sama kakaknya ya. Dan memang dia sangat terpanggil. Kenapa dia baru muncul? Ya karena memang itu yang dia sampaikan, dia kerja kuli bangunan gitu. Kalau dia harus meninggalkan pekerjaannya sehari saja, dia sudah kehilangan penghasilannya. Terus dia mau bercerita kepada siapa gitu. Ya, dia punya rasa ketakutan. Tapi ketika dia melihat ya dari channelnya Kang Deddy, terus kemudian melihat Peradi, dia punya kepercayaan diri untuk mencari keadilan. Dia menemukan access to justice ya, untuk dia bisa bersuara bahwa yang sebenarnya ceritanya seperti ini.
Itu. Bang, ini kan 2016, maksudnya semua itu kan berasal dari pengakuan, entah itu pengakuan Dede dan yang lain-lain. Adakah bukti yang bisa Abang sodorkan nanti untuk membantu polisi membuktikan pengakuan ini? Ya, tentunya kami ini masih melakukan ya, menggali ya apa sekiranya nanti yang akan kita buktikan. Tetapi ini kan sebenarnya hanya sebahagian dari kejanggalan ya. Bagaimana Liga Akbar juga sudah mencabut. Tidak ada peristiwa itu gitu, yang konvoy yang kemudian dia berada di dalam proses pelemparan itu. Jadi ini hanya bagian daripada kejanggalan yang luar biasa ini. Ya, tentu nanti kita akan menyiapkan itu. Baik. Kami juga sudah menyampaikan surat pernyataan dari saudara Dede ya yang terkait apa fakta sesungguhnya peristiwa yang dia alamin. Dan itu sudah kita bacakan langsung ya di hadapan para penyidik yang sedang menggelar perkara, dan kita sudah sampaikan surat pernyataan itu ya, bahwa Dede menyampaikan pada pokoknya peristiwa yang disebutkan di dalam BAP itu adalah tidak benar. Itu. Bang, sebagai kuasa hukum, upaya pembelaan apa yang akan Anda lakukan untuk Dede sehingga paling tidak minim untuk jeratan hukumnya? Jadi yang pastikan begini ya, ini merupakan suatu itikat baik dari Dede. Karena hidupnya tidak tenang, itu. Dia di luar sana mengalami kebebasan, kemerdekaan ya, tapi dia sadar bahwa BAP-nya itu menyebabkan adanya terpidana. Nah, ini tidak persoalan penderitaan terpidana, tapi juga persoalan bagaimana menderita keluarga-keluarga dari terpidana. Dan bagaimana juga ini menimbulkan kegaduhan ya di negara kita. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam perkara ini. Karena memang dari awal itu juga diakui oleh Kapolri, tidak didasari scientific crime investigation. Akhirnya ya jadi begini gitu ya.